Sahabat sekalian, kembali berjumpa dengan channel saya, yaitu channel Maya Pada Unggas, di mana channel saya ini kedepannya akan senantiasa membahas tentang bebek petelur dan juga permasalahan-permasalahan yang mungkin nantinya timbul saat kita berternak bebek petelur. Terus pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang apa sih yang harus kita persiapkan saat kita berternak bebek petelur. Persiapan yang harus kita lakukan adalah tentunya pertama modal. Ingat, segala sesuatu usaha harus ada modal. Dan mengenai peternakan bebek petelur ini juga memerlukan modal, karena modal ini yang nantinya akan membiayai tentang mungkin kandangnya, tentang bibitnya, pakannya, dan juga obat-obatannya, sehingga tidak bisa dihindari tentang permodalan ini, harus dipersiapkan. Memang ada yang mengatakan bahwasanya bukan modal yang utama tapi kemauan. Iya, betul, tapi kemauan tanpa modal pun ya akan sulit terwujud. Oke, selanjutnya sebelum kita menekuni tentang peternakan bebek petelur ini, alangkah baiknya kita banyak-banyak bertanya kepada ahlinya. Jadi banyak sekali para peternak bebek petelur yang ada di sekitar kita. Jangan segan-segan kita untuk bertanya. Insya Allah kalau kita menanyakan kepada ahlinya, kita tidak akan salah, kita tidak akan tersesat, dan juga langkah kita menjadi terarah. Bisa salah memang, tapi kesalahan itu pun tidak akan berkelanjutan dan tidak akan terlalu jauh, karena kita sudah mempunyai orang tempat kita bertanya. Juga jangan lupa perbanyaklah membaca artikel-artikel yang ada kaitannya dengan peternakan bebek petelur ini. Kita sudah dilengkapi dengan internet, kita sudah dilengkapi dengan berbagai informasi melalui media. Manfaatkanlah itu untuk menambah bekal pengetahuan saat kita berternak bebek petelur. Selanjutnya, ketika kita berternak bebek petelur, ingat, kandang harus final. Maksudnya kandang harus benar-benar siap, jangan ada PR di situ. Apa sih kandang yang baik? Bagaimana sih kandang yang baik? Ya tentunya kandang yang bisa melindungi bebek kita dari hujan, dari terik matahari, dari hawa dingin, dan lain-lain sebagainya. Juga termasuk dari serangan predator-predator yang akan membuat dan merugikan bebek kita takut, stres, mati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagi para pemula, usahakan kita memeliharanya itu jangan langsung banyak. Sedikit saja dahulu, manfaatkan sebaik-baiknya untuk mempelajari ilmunya, untuk belajar. Ya saya sarankan ya kisaran 10, 15, ataupun 20 ekor saja dulu. Kita cermati, kita kelola dengan baik, kita cari ilmunya, sehingga nanti kita punya bekal untuk melangkah memelihara dengan koloni yang lebih banyak. Kalau berhasil, jumlah koloni sedikit kita berhasil, mudah-mudahan untuk koloni yang banyak juga kita akan berhasil. Terus yang juga penting adalah tentang pakan. Kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pakan bebek petelur kita. Jumlahnya berapa. Terus kita tidak boleh terlalu banyak dalam memberi pakan, karena akan memberi efek kerugian. Juga tidak boleh terlalu sedikit, sehingga nanti mengurangi bertelurnya bebek kita. Jadi hitungan pakan harus pas. Nah, sebagai peternak pemula itu
ketika bebek kita sudah bertelur minimal 70%, maka menurut saya itu sudah termasuk berhasil. Untuk mereka-mereka yang sudah lama berternak bebek petelur ini, bisa jadi ukuran 70% itu ya mungkin belum berhasil. Mereka menganggap bahwa 90% ataupun 100% baru dikatakan berhasil. Nah, untuk pemula itu minimal 70% bisa dikatakan sudah berhasil. Kalau alhamdulillah bebek saya ini bertelurnya untuk saat ini adalah bisa mencapai angka 90-100%. Kadang 100, nanti selang 3 hari, 4 hari turun menjadi 90%, nanti naik lagi. Ya kisarannya 90-100%. Kenapa bisa bertelur di angka itu? Ya karena saya itu tadi tidak segan-segan untuk bertanya kepada ahlinya, mendatangi para peternak yang sudah sukses, banyak-banyak memanfaatkan media-media yang ada, internet, Facebook, apa itu kita fokuskan untuk mempelajari ilmu tentang beternak bebek petelur. Ingat bahwa bebek petelur itu dikatakan mudah ya mudah, dikatakan sulit ya sulit. Jadi tapi ketika mudah ya jangan kita terlalu anggap itu mudah sehingga menyepelekan. Terus ketika sulit kita juga tidak boleh terlalu memikirkan sehingga kita katakanlah dipusingkan, distreskan dengan ilmunya. Jadi tidak boleh seperti itu. Sulit ya memang sulit, mudah ya sebenarnya mudah. Terus sahabat sekalian, ketika kita mau berternak bebek petelur ini yang penting adalah bibit. Ingat, bibit itu adalah faktor yang paling utama saat kita mau berternak bebek petelur. Bibit yang bagus, maka bertelurnya juga bagus. Bibit yang berkualitas, maka bertelurnya juga akan bisa mencapai angka yang maksimal. Ketika urusan bibit kita kok katakanlah salah memilih bibit, maka jangan diharapkan kita akan berhasil di sektor usaha bebek petelur ini. Hati-hati ketika kita membeli bebek ini, membeli bibit ini di pasar. Hati-hati, karena banyak sekali para pedagang bebek ini yang mengoplos antara bebek yang muda dengan bebek yang sudah tua. Bebek bayah dioplos dengan bebek yang sudah pernah rontok bulu. Nah ini akan fatal bagi peternak bebek. Jelas tidak akan bisa maksimal. Yang baik adalah bebek yang belum pernah bertelur, bebek yang masih muda, bebek yang masih bayah. Insya Allah nanti daya bertelurnya itu bisa di angka 7 bulan, 8 bulan. Sejak pertama kali dia mulai belajar bertelur. Dan alhamdulillah bebek saya ini sekarang sampai hari ini sudah bertelurnya itu 4,5 bulan, masih bertelur kisaran 90-100%. Sahabat sekalian, itu saja dulu pembahasan saya mengenai persiapan kita saat akan berternak bebek petelur. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.